Mexican boxers are like some of the proudest, most rugged warriors ever. Like Canelo, who's just one of those classic Mexican fighters that has incredible heart, wants to fight the best of the best. Here is the sensational star of boxing, the four-division world champion and pound-for-pound great. Ladies and gentlemen, please welcome the renowned, the current, reigning and defending, undisputed super middleweight champion of the world, introducing El Orgulloso Guerrero de Guadalajara, Saul Canelo Canelo Alvarez ialah salah satu petinju elit dunia yang terkenal akan kepiawaiannya dalam menghindari serangan lawan. Namun sebelum menjadi salah satu raja tinju dunia, Alvarez pernah melalui lika-liku kehidupan yang cukup mengenaskan. Ingin tahu kisahnya? Simak video berikut. Santos Saul Alvarez Barragan, atau yang lebih dikenal sebagai Canelo Alvarez, lahir pada 18 Juli 1990 di Guadalajara, Meksiko. Sejak kecil ia sudah dipanggil Canelo, yang berarti kayu manis dalam bahasa Latin, karena rambutnya yang berwarna merah seperti kayu manis. Ia lahir dari pasangan sederhana Santos Alvarez dan Ana Maria Gonzalez yang memiliki 8 anak, termasuk Canelo sebagai anak bungsu. Ayah Canelo hanyalah seorang pedagang es krim keliling saja. Sejak kecil Canelo kerap membantu ayahnya untuk berjualan es krim di pinggiran kota Meksiko. Sejak kecil Canelo sudah terkontaminasi dengan dunia tinju, itu dikarenakan hampir semua kakaknya berkarir menjadi petinju profesional, termasuk petinju kelas welter Ramon Alvarez dan Ricardo Alvarez, serta mantan juara dunia interim WBA, Rigoberto Alvarez. Ia mulai tertarik pada dunia tinju setelah terinspirasi oleh kakaknya yang pertama, Rigoberto Alvarez. Saat melihat Rigoberto debut di tinju profesional, Canelo kecil terkesima dan memutuskan untuk juga mengikuti jejak kakaknya. Pada usia 13 tahun, Canelo mulai berlatih di sasana tinju yang dikelola oleh Chepo Reynoso, yang hingga kini masih menjadi pelatihnya. Ia menunjukkan bakat yang luar biasa sejak di tingkat amatir. Canelo melakoni 46 laga amatir dan hanya kalah 2 kali saja. Melihat penampilannya yang begitu impresif, kakaknya pun yakin dan berkata kepadanya, bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi juara dunia dan akan membuat sejarah. Canelo memulai debutnya di tinju profesional pada usia yang sangat muda, yakni 15 tahun. Demi mengejar impiannya menjadi petinju profesional, ia bahkan harus keluar dari sekolah. Di usianya yang sekecil itu, Canelo berhadapan dengan petinju senior berusia 35 tahun, Abraham Gonzalez. Sejak awal, Canelo sudah menunjukkan kepiawaian luar biasa dalam menghindari pukulan dan melancarkan serangan balik yang cepat. Lawannya, Gonzalez, tak kuasa menghadapi rentetan pukulan yang dilancarkan Canelo hingga akhirnya wasit menyatakan Gonzalez tidak bisa melanjutkan pertandingan. Kemenangan spektakuler ini langsung menggemparkan dunia tinju Meksiko, seorang bocah 15 tahun mengalahkan petinju senior. Selama 2 tahun berikutnya, Canelo terus mendominasi lawan-lawannya. Namun, di tengah perjalanan karirnya, Canelo sempat merasa bimbang dan berpikir untuk berhenti dari tinju. Bayaran yang diterimanya sangat kecil, hanya sekitar $40 Amerika atau setara Rp400.000 per pertandingan, sehingga ia harus mencari pekerjaan sampingan untuk menghidupi keluarganya. Pada saat itu, Canelo sudah memiliki seorang anak dari kekasihnya, Karen Beltran, yang ia kenal sejak di sekolah. Meskipun Canelo dan Karen tidak pernah menikah dan akhirnya berpisah saat putri mereka Emily masih kecil, mereka tetap menjaga hubungan baik demi membesarkan Emily bersama. What changed for you in boxing when you started to have kids? Did something shift inside of you? I started having kids since I was 17 years old. So, yeah, changed my mind a lot because I have responsibility of a big man. Demi kehidupan buah hatinya yang lebih baik, Canelo pun terus melanjutkan kemenangan streaknya dengan meraih 21 kemenangan, dan setelahnya ia pindah ke Amerika Serikat pada tahun 2008, demi mendapatkan keuangan yang lebih baik. Pertandingan debutnya di Amerika, ia langsung mempertontonkan kemampuan gerakan kepala yang sangat lincah dan pukulan serangan balasan yang cepat. Meski pukulannya selalu tepat sasaran, harus diakui bahwa lawannya saat itu juga memiliki daya tahan yang juga kuat. Alhasil pertandingan harus diakhiri oleh bunyi bel dan Canelo dinyatakan menang dengan keputusan angka mutlak. Di Amerika, karirnya terus menanjak dengan cepat.
Dalam waktu singkat, ia membuktikan dirinya sebagai petinju muda yang tangguh, dengan kemenangan demi kemenangan. Saat itu total ia sudah mencatatkan 26 kemenangan secara knockout dari 36 pertandingan. Pada tahun 2010 ia bergabung ke manajemen seorang legenda tinju yang juga keturunan Meksiko, Oscar de la Hoya. Bersama Golden Boy Promotion, membuat karirnya lebih terarah dan membuatnya mendapat finansial yang lebih layak lagi. Hingga akhirnya pada tahun 2011, ia mendapatkan kesempatan pertandingan perebutan juara melawan Matthew Hutton untuk gelar WBC di kelas menengah ringan. Pada pertandingan ini, sang juara dibuat tak berdaya oleh Canelo, Matthew wajahnya dibuat babak belur. Meski demikian Matthew mampu bertahan hingga akhir ronde. Kemenangan ini menjadikannya juara termuda yang meraih sabuk juara kelas ringan menengah, saat itu usianya baru 20 tahun. Kemenangan atas Hutton membawa Canelo ke panggung dunia, di mana ia mulai dikenal sebagai salah satu petinju paling menjanjikan di generasinya. Ia terus mempertahankan gelarnya melawan beberapa petinju tangguh, termasuk Kermit Cintron, Shane Mosley, dan Jose Cito Lopez. Tahun 2013 ia menantang Austin Trott untuk perebutan gelar juara, saat itu petinju asal Amerika tersebut juga memiliki catatan rekor yang mengesankan, ia belum terkalahkan selama 26 pertandingan. Lagi-lagi Canelo dapat membuat sang juara bertahan kelas ringan menengah tersebut seperti petinju amatiran, ia sempat dibuat sempoyongan di ronde ke-7. Namun petinju asal Amerika tersebut dapat bertahan menerima serangan Canelo hingga ronde terakhir. Ini adalah sabuk kedua yang diraih Canelo Alvarez. Di usianya yang masih sangat muda dan sudah mendapatkan 2 sabuk juara dengan mengalahkan petinju-petinju senior membuatnya terlalu percaya diri. Hanya berselang 5 bulan setelah ia mengalahkan Austin Trott, ia langsung menantang petinju terbaik pada masa itu, Floyd Mayweather. Ia sangat berambisi untuk menghentikan rekor tak terkalahkan Floyd, yang saat itu ia belum terkalahkan selama 44 pertandingan. Pada saat itu usianya berbeda 13 tahun dengan Floyd Mayweather. Banyak yang menganggap Canelo lebih diunggulkan karena masih muda, memiliki stamina yang lebih banyak dibanding Floyd yang saat itu sudah berusia 36 tahun, yang dianggap performanya sudah tidak prima lagi. Namun prediksi tersebut meleset, kali ini Canelo yang dibuat seperti petinju amatiran, semua serangannya dapat dihindari oleh Floyd dengan mulus, dan ia malah sering terkena serangan balik. Ia pun harus mengakui keunggulan Floyd pada malam itu. Ini menjadikan kekalahan yang pertama dalam karir tinju profesionalnya dan ia harus kehilangan 2 gelar sabuk juaranya. Namun kekalahan dari Floyd Mayweather ini memberikan banyak pelajaran berharga yang sangat berpengaruh terhadap karirnya di masa depan. Salah satunya yaitu mengajarkannya pengendalian emosi. Canelo pernah mengungkapkan dalam sebuah wawancara, bahwa ia merasa menantang Floyd Mayweather terlalu cepat dalam karirnya. Ia mengakui bahwa pada saat ia menghadapi Mayweather, ia masih kurang berpengalaman untuk melawan petinju dengan keahlian dan pengalaman sebesar Mayweather. Seharusnya ia lebih bersabar memperkuat bekalnya sebelum menantang Floyd Mayweather. Canelo bangkit kembali dari kekalahan tersebut dan terus mencatatkan kemenangan mengesankan atas Alfredo Angulo, Erislandy Lara, James Kirkland, Miguel Cotto, Amir Khan, Liam Smith dan Julio Cesar Chavez. Pada tahun 2017, ia pun mendapat tantangan dari petinju tangguh asal Kazakhstan, Gennady Gennadyevich Golovkin, atau yang biasa disebut Triple G. Ia merupakan petinju yang terkenal karena gaya bertarungnya yang agresif dan kekuatan pukulannya yang luar biasa. Dia memiliki salah satu pukulan terkuat di kelasnya, terutama di tangan kanannya. Dia telah mencatatkan 33 knockout dalam 39 kemenangannya pada saat itu. Meskipun terkenal dengan agresivitasnya, Golovkin juga merupakan petinju yang terampil secara teknis dan memiliki stamina yang kuat. Pertandingan ini pada saat itu merupakan pertandingan yang sudah dinanti-nantikan oleh semua para penggemar tinju di seluruh dunia. Triple G dianggap lawan yang sepadan dengan Canelo setelah Floyd Mayweather pada masa itu. Benar saja, pertandingan ini dapat dikatakan pertandingan tinju terbaik di era modern, bahkan hingga saat ini masih diperdebatkan. Pertarungan ini sangat sengit dan penuh aksi, berlangsung dalam tempo yang tinggi dengan kedua petinju saling menukar pukulan di tengah ring. Meskipun ada momen dominasi dari masing-masing petinju, pertarungan ini sangat ketat dan sulit untuk dinilai dengan jelas. Baik Canelo maupun Golovkin menunjukkan kekuatan dan kelemahan mereka masing-masing, dengan keputusan juri akhirnya menghasilkan pertandingan berakhir dengan hasil seri yang kontroversial. Keputusan imbang ini disambut dengan kekecewaan dan kemarahan dari para penggemar dan pengamat tinju, yang merasa Triple G pantas mendapatkan kemenangan.
Pertarungan ini menjadi salah satu pertarungan tinju paling kontroversial dalam beberapa tahun terakhir ini. Menanggapi isu tersebut, Canelo pun menegaskan bahwa ia siap untuk menghadapi Golovkin lagi, yang kemudian terjadi 1 tahun kemudian pada September 2018. Pertandingan kedua ini sama ketatnya seperti yang pertama, namun kali ini Canelo menunjukkan strategi yang lebih agresif dalam pertemuan kedua dibandingkan pertemuan pertama. Dia lebih sering maju dan menekan Golovkin, yang biasanya memainkan peran agresor dalam pertarungan. Selain itu, pada pertandingan ini Canelo lebih lincah dalam menghindari serangan Triple G. Alhasil pada pertemuan kedua ini Canelo dapat memenangkan pertandingan dengan keputusan angka mayoritas. Selain piawai dalam bertinju, ia juga piawai dalam berbisnis. Saat ini tercatat ia memiliki rantai bisnis yang cukup luas, dari bisnis makanan, minuman alkohol, minuman energi hingga bisnis SPBU. Keterlibatannya dalam bisnis menunjukkan kecerdasannya dalam mengelola dan mengembangkan investasi di luar dunia tinju. Ini juga menunjukkan bahwa dia memiliki visi yang luas dalam membangun portofolio bisnisnya di sektor-sektor yang berbeda. Selepas dari pertandingan Golovkin yang kedua, ia memutuskan untuk naik kelas ke kelas menengah super. Ia langsung menantang sang juara kelas menengah super WBA, Rocky Fielding, petinju asal Inggris. Baru awal ronde Rocky Fielding langsung kesakitan akibat terkena pukulan body shot. Melihat kelemahan tersebut, Canelo pun terus mengincar ke arah liver tersebut. Alhasil Rocky tidak sanggup lagi untuk berdiri. Dengan ini Canelo dapat merebut sabuk juara kelas menengah super milik Rocky. Canelo pun berambisi untuk meraih 4 sabuk juara di kelas super menengah ini. Berikutnya ia berhadapan dengan Callum Smith, petinju asal Inggris yang juga memiliki catatan rekor belum terkalahkan juga. Pertandingan ini memperebutkan sabuk juara kelas menengah super yang saat itu kosong karena David Benavides gagal mempertahankan berat badannya, oleh karena itu status jawaranya dicopot. Pada pertandingan ini terlihat perbedaan tinggi yang cukup signifikan. Callum Smith memiliki postur yang lebih tinggi dibandingkan Canelo, dan juga memiliki tangan yang lebih panjang. Namun Canelo dengan cepat menyesuaikan diri dengan gaya bertarung Smith, mendekati dan mendaratkan pukulan ke tubuh lawannya untuk mengurangi mobilitas dan kekuatannya. Pertarungan terus berlanjut dengan pola yang sama, di mana Canelo mengontrol tempo dan arah pertarungan. Pada akhirnya, setelah 12 ronde yang mendominasi, Canelo Alvarez dinyatakan sebagai pemenang melalui keputusan mutlak dari juri. Pertarungan ini menunjukkan keunggulan teknis, taktis, dan fisik Canelo Alvarez, yang mampu mengatasi keunggulan fisik lawannya dengan strategi yang brilian dan eksekusi yang sempurna. Terjadi perselisihan antara Canelo dan Oscar De La Hoya, pemilik Golden Boy Promotion. Canelo dikabarkan tidak puas dengan bayaran yang diterimanya dari Golden Boy, ia menyatakan bayaran yang ia terima tidak sesuai dengan kesepakatan yang tertera di kontrak. Akhirnya ia resmi keluar dari Golden Boy Promotion pada tanggal 22 November 2020. Setelah keluar dari Golden Boy, Canelo mendirikan promotor sendiri melalui perusahaan bernama Canelo Promotion. Pada tahun 2021, ia mengincar sabuk juara kelas super menengah versi WBO dari tangan Billy Joe Saunders, petinju asal Inggris yang saat itu juga belum terkalahkan selama karirnya. Petinju asal Inggris tersebut dapat menandingi permainan Canelo, di awal ronde ia dapat menekan dan mendominasi Canelo, namun menjelang pertengahan ronde, Canelo dapat melesakkan pukulan yang sangat kencang ke arah wajah Saunders hingga tengkorak bagian matanya mengalami retak, alhasil wasit harus menghentikan pertandingan. Bahkan akibat cedera tersebut, hingga saat ini Saunders belum aktif bertinju lagi. Dengan kemenangan ini Canelo sudah memiliki 3 sabuk juara kelas menengah super, tinggal 1 lagi untuk mendapat predikat juara tak terbantahkan. 1 sabuk lagi berada di tangan Caleb Plant, petinju asal Amerika. Saat itu Caleb Plant juga mencatatkan rekor tak terkalahkan dan kemenangan secara knockout yang signifikan. Pada pertandingan ini Canelo tampil sangat solid, ia lebih cepat dari biasanya, puncak pertarungan terjadi di ronde ke-11. Canelo melihat celah dalam pertahanan Plant dan mendaratkan kombinasi pukulan yang keras, mengirim Plant ke kanvas. Meski bisa bangkit kembali, Canelo segera memanfaatkan Caleb yang sudah sempoyongan dan langsung menghajarnya kembali, hingga ia tak sanggup berdiri lagi. Wasit kemudian menghentikan pertarungan, memberikan kemenangan TKO kepada Canelo. Dengan kemenangan ini, Canelo Alvarez menjadi juara tak terbantahkan kelas super menengah. Status ini menegaskan dominasi Canelo dalam divisi tersebut dan mengukuhkan statusnya sebagai salah satu petinju terbaik sepanjang masa.
Tidak puas sampai situ, ia mencoba mencari tantangan baru dan berusaha untuk terus menguji kemampuannya. Ia menantang Dimitri Bivol sang jawara di kelas berat ringan. Ini juga membuktikan bahwa Canelo tidak puas dengan status quo dan selalu ingin berkembang dan menghadapi lawan-lawan terbaik. Pada pertandingan ini Canelo sangat kesulitan menembus pertahanan petinju asal Rusia tersebut. Bivol terus menjaga disiplin dengan pertahanan yang ketat, ia mampu menghindari banyak serangan Canelo dan membalas dengan kombinasi pukulan yang akurat. Secara keseluruhan Bivol lebih sering mendaratkan serangan-serangan yang lebih efektif dan konsisten ke kepala dan tubuh Canelo. Alhasil Canelo harus mengakui keunggulan Bivol pada pertandingan ini. Ini menjadikannya kekalahan yang kedua kali selama karirnya. Meskipun kalah, pertarungan ini menunjukkan keberaniannya untuk terus mencari tantangan di berbagai kelas berat, bahkan melawan petinju yang lebih besar dan lebih tangguh. Merasa belum pantas di kelas berat ringan ini, ia kembali ke kelas super menengah dan terus mempertahankan gelarnya sampai detik ini dengan mengalahkan Golovkin untuk pertarungan yang ketiganya, John Ryder, Jermell Harlow dan petinju muda berbakat yang juga berasal dari Meksiko, Jaime Munguia. Saat ini, Canelo Alvarez dianggap sebagai salah satu petinju terbaik dan paling berprestasi dalam dunia tinju modern. Ia memiliki rekam jejak yang mengesankan, dengan telah bertarung sebanyak 65 pertandingan selama karirnya, sudah jarang petinju modern yang memiliki jumlah pertandingan sebanyak itu. Dia telah menghadapi beberapa petinju papan atas dalam berbagai kelas berat seperti Gennady Golovkin, Sergey Kovalev, Dimitri Bivol, Keilum Smith, Caleb Plant dan yang terakhir Jaime Munguia. Kemampuannya untuk bersaing di beberapa kelas berat menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Mengingat usianya yang saat ini masih 33 tahun, ia masih dapat melanjutkan catatan rekor di masa depan. Menurut kalian siapa lawan yang pantas untuk Canelo selanjutnya? Tulis di kolom komentar.